Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair, selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita untuk kelas 5 SD. Pada pekan yang lalu tugas yang bapak berikan yaitu tugas bagian B dan C halaman 6 yang sudah dikumpulkan dan sudah bapak periksa. Walaupun masih ada beberapa di antara anak-anak yang belum mengumpulkan. Kita bahas yang bagian B, perintahnya ikhtar as-sahih, pilihlah yang benar. Jadi ada dua kata di dalam kurung itu, jadi memilih yang benar. Ini tugasnya sebenarnya mencocokkan kata yang untuk muzakkar untuk laki-laki atau kata yang muannas untuk perempuan. Oke, lihat nomor 1, as-surah. Jadi jawabannya adalah jamilah, karena as-surah itu muannas atau perempuan, ada ta di akhirnya. Surah ada ta, maka pasangannya adalah jamilah. As-suratu jamilah, artinya gambar bagus, indah atau cantik. 2, halil khadim kaslan atau kaslanah, maka jawabannya kaslan, karena khadim adalah muzakkar atau laki-laki. Apakah pembantu laki-laki malas? Kaslan artinya malas. Nomor 3, al-maktabah. Jawabannya adalah munazzamah, karena al-maktabah muannas, ada huruf ta di akhirnya, maka pasangannya adalah munazzamah yang ada huruf ta juga. Al-maktabatu munazzamah, artinya perpustakaan rapi atau teratur. 4, al-muwazzaf. Jawabannya nasyid atau nasyitun. Muwazzaf, pegawai laki-laki, tidak ada huruf ta di akhirnya, maka dia muzakkar atau laki-laki. Maka pasangannya juga nasyitun, sifat yang tidak ada huruf ta di akhirnya. Al-muwazzafun nasyitun, artinya pegawai laki-laki rajin. 5, at-tilmizatu mahiratun. Jawabannya mahirah atau mahiratun. At-tilmizah artinya siswa perempuan atau siswi, maka jawabannya mahirah, pandai. Juga untuk yang perempuan ada huruf ta di akhirnya. 6, al-baitu nazif. Al-baitu nazifun. Ya. Baitun itu walaupun huruf ta di akhirnya, itu ta-nya bukan tanda ta itu bukan tanda perempuan, tapi ta itu ta biasa. Dia yang menjadi tanda perempuan atau tanda bahwa kata itu jenisnya perempuan adalah ta-nya ta bulat ya. Jadi al-baitu itu adalah jenis katanya adalah muzakkar atau laki-laki. Maka sifat yang cocok untuk pasangannya adalah nazif. Nazif artinya bersih. Jadi al-baitu nazifun, rumah bersih. Terus 7, kitabul fiqh. Kitabul fiqh adalah muzakkar, maka pasangannya adalah jadid. Kitabul fiqh jadidun, buku fikih baru. 8, as-sabburatu nazifatun. As-sabburah muannas, ada ta bulat di akhirnya, maka pasangannya nazifah. As-sabburatu nazifah, papan tulis bersih. 9, al-misbah jamil. Al-misbah artinya lampu, jamil indah cantik. Al-misbah jenisnya muzakkar, tidak ada ta di belakangnya, maka pasangannya sifatnya adalah jamil. Al-misbahu jamil, lampu ini bagus. 10, ghurfatul julus munazzamah. Ghurfatul julus munazzamah. Jadi dari kata ghurfatul julus yang menjadi patokannya adalah ghurfah, bukan julusnya. Jadi al-julus itu menerangkan bahwa ruangannya ini adalah ruangan keluarga, ruangan untuk tempat duduk-duduk anggota keluarga. Ghurfah artinya ruangan atau kamar. Al-julus artinya duduk-duduk atau tempat keluarga berkumpul. Jadi ghurfatul julus itu ruang keluarga. Jadi yang menjadi patokan untuk menentukan
pasangannya atau sifatnya itu muannas atau muzakkar, laki-laki atau perempuan, dilihat dari kata awalnya ghurfah. Jadi ghurfah itu muannas, ada huruf ta di akhirnya, maka pasangannya adalah munazzamah, sifatnya adalah munazzamah. Ghurfatul julus munazzamah, ruang keluarga munazzamah, rapi. Oke, itu untuk bagian B. Bagian C, pilih mana yang betul. Memilih dari kata isyarat, ya. Ada haza, hazi, tilka. Juga ada domir di nomor 3, 4 itu ada domir. Ana, anta, anti, huwa, ya. Terus di nomor 5 dan 6 mencocokkan laki-laki atau perempuan. Oke. Nomor 1, kitabul fiqh. Kitabul fiqh adalah jenisnya adalah muzakkar atau laki-laki. Maka di antara jawaban haza, hazi, dan tilka itu yang cocok adalah haza. Haza digunakan untuk laki-laki. Sedangkan hazihi dan tilka digunakan untuk perempuan atau muannas. Jadi jawabannya haza kitabul fiqh. Ini buku fikih. Nomor 2, ghurfatul muzakarah. Ghurfatul muzakarah muannas, nampak tandanya ada ta. Lalu di antara jawaban haza, hazihi, dan zalika, jawaban yang cocok itu adalah hazihi. Haza digunakan untuk laki-laki, zalika juga. Jadi yang digunakan untuk perempuan hazihi. Jadi jawabannya hazihi ghurfatul muzakarah. Ini ruang belajar. Nomor 3, unzur ila Ilyas mahir. Lihatlah ke Ilyas mahir. Di situ ada kata ana, saya, anti, kamu perempuan, ada huwa, dia laki-laki. Tentu jawaban atau kata yang cocok untuk melengkapi kalimat tersebut adalah huwa, dia laki-laki. Karena Ilyas adalah laki-laki. Tidak mungkin ana, saya, apalagi anti, kamu perempuan. Jadi unzur ila Ilyas, lihatlah ke Ilyas. Huwa mahir, dia pandai. Jadi itu jawabannya. Nomor 4, hazihi ghurfatu Ilyas. Ini kamar Ilyas. Ghurfatu Ilyas, kamar Ilyas. Titik-titik munazzamah. Di situ ada munazzamah. Jadi kita lihat sifatnya. Munazzamah itu rapi atau teratur, dan di situ sifatnya ditujukan untuk perempuan. Kenapa sifatnya perempuan? Karena di awal kita menerangkan tentang kamar Ilyas. Kamar itu ghurfah itu muannas. Maka di antara jawaban ana, anta, dan hiya itu jawabannya hiya. Hiya itu artinya dia perempuan. Dia perempuan itu dia itu menerangkan tentang ghurfah. Jadi dianya itu ghurfah. Ya, maka jawabannya hazi ghurfatu Ilyas. Ini kamar Ilyas. Hiya munazzamah. Dia atau kamar itu rapi. Itu maksudnya. 5, unzur ila titik-titik. Hiya mahirah. Lihatlah ke titik-titik. Dia perempuan mahir, pandai. Udah jelas di akhir katanya ini ada kata hiya. Mahirah juga ditujukan untuk perempuan. Hiya untuk perempuan, mahirah untuk perempuan. Berarti jawabannya adalah perempuan. Di antara jawaban ada Ilyas, Aisyah, At-Tilmiz, maka yang perempuan adalah Aisyah. Aisyah nama perempuan, Ilyas nama laki-laki, Tilmiz artinya siswa laki-laki. Maka jawabannya adalah Aisyah. Unzur ila Aisyah, lihatlah ke Aisyah. Ia mahirah, dia pandai. Nomor 6, hal titik-titik kaslan. Apakah titik-titik kaslan? Kita lihat kaslan. Kaslan itu malas yang sifatnya ditujukan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ada huruf tanya, jadi kaslanah. Jadi kaslan ditujukan untuk laki-laki. Maka jawabannya harus laki-laki. Di antara 3 kata yang di dalam kurung ini ada khadim, ada khadimah, ada tilmizah. Khadim pembantu laki-laki, khadimah pembantu perempuan, sedangkan at-tilmizah siswa perempuan atau siswi. Jadi jawabannya adalah khadim, pembantu laki-laki.
Halil khadim kaslan, apakah pembantu laki-laki malas? Nah, itulah jawabannya. Oke, anak-anak semua, kita lanjutkan halaman 7 untuk tugas. Halaman 7 ini qiraah. Silakan dengarkan. Al-qiraah, bacaan atau wacana, judulnya al-maudhu', judul Ghurfatu Ilyas, kamar Ilyas. Oke, Bapak baca satu baris langsung Bapak terjemahkan. Haza sodiqi Ilyas, ini teman laki-laki saya Ilyas, namanya Ilyas. Haza baitu Ilyas, ini rumah Ilyas. Hazihi ghurfatul julus, ini ruang keluarga. Wa hazihi ghurfatul muzakarah, dan ini ruang belajar. Unzur ila ghurfatul julus, lihatlah ke ruang keluarga. Al-ghurfatu munazzamah, ruangan ini rapi. Hazihi min dodah, ini meja tamu atau meja. Wahazihi zahriyah, dan ini pas bunga, tempat bunga. Wahazihi azhar, dan ini bunga-bunga. Wahazihi karosi, dan ini kursi-kursi. Wahaza misbah, dan ini lampu. Lanjut paragraf berikutnya. Hazihi ghurfatul muzakarah, ini ruang belajar. Al-ghurfatu jamilah, ruangan ini bagus. Wal ghurfatu munazzamah, dan ruangan ini rapi. Hadza maktab, ini meja. Wa hadza kursi, dan ini kursi. Al maktabu jamil, meja ini bagus. Wal kursi jamil, dan kursi bagus. Hadza misbah, ini lampu. Wal misbah jamil, dan lampu bagus. Lanjut paragraf 3. Hazihi rufuf, ini rak-rak. Kalau satu rak rafun, kalau rufuf banyak, rak yang banyak. Hazihi rufuf, ini rak banyak, rak yang banyak atau rak-rak. Ar-rufufu munazzamah, rak-rak ini rapi atau teratur. Hazihi kutubu madrasiyah, ini buku-buku sekolah. Ya, madrasah sekolah, kalau madrasiyah itu diartikan juga sekolah. Buku-buku pelajaran sekolah maksudnya. Kitab satu buah buku, kalau kutub banyak buku yang banyak. Hiya jadidah, maksudnya kutub tadi, buku-buku tadi, jadidah baru. Hiya dia baru. Unzur, lihatlah. Haza kitabul aqidah wal akhlaq, ini buku akidah dan akhlak. Dulu sebelum dipisah antara pelajaran akidah dan akhlak, awalnya itu pelajaran itu bergabung. Jadi dulu pelajaran agama itu ada 5. Al-Quran, hadis digabung, akidah akhlak juga digabung, fikih SKI tambah bahasa Arab. Tapi sekarang sejak beberapa tahun ini Al-Quran dipisah dengan hadis, akidah juga dipisah dengan akhlak. Terus di bawahnya wahadza kitabul Quran wal hadis, dan ini buku Al-Quran dan hadis. Terus di bawah wahaza kitabul fiqh, dan ini buku fikih. Selanjutnya halaman 8 masih ada. Wahaza kitabu tarikhul hadaratul islamiyah, dan ini buku sejarah kebudayaan Islam. Ya. Tarikh artinya sejarah atau tanggal. Hadarah kebudayaan atau kehadiran, keberadaan. Al-Islamiyah, Islam. Jadi Tarikhul Hadaratul Islamiyah, sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Wazil kutubu jadidah, dan buku-buku ini baru. Ghurfatuka jamilah, kamarmu bagus. Ghurfatuka munazzamah ya Ilyas, kamarmu rapi wahai Ilyas. Itu wacana atau qiraah tadi. Terus lanjut untuk pekan ini tugasnya adalah bagian A. Silakan perhatikan, pilih sesuai dengan bahan bacaan. Nah, tugasnya masih sama dengan sebelumnya, memilih sesuai dengan bahan bacaan. Nah, lihat Ilyas sodiki huwa titik-titik. Nah, pilih di antara 3. Hazi ghurfatul muzakarah, haza maktab, wa haza titik-titik. Pilih, ada 3. Terus ar-rufuf jamilah hiya titik-titik.
memilih di antara tiga. Haza kitabul Quran wa titik-titik. Haza kitabul aqidah wa titik-titik. Jadi jangan hanya ditulis jawabannya saja, tapi tulis juga kalimat untuk pelengkapnya ya. Itu. Karena Bapak menilai langsung melihat ke buku, anak-anak tidak melihat dari buku cetak lagi soalnya. Terus yang B, ajib, jawablah. Jadi perintahnya ini menjawab dan pertanyaannya ini jawabannya ada di dalam percakapan tadi, di dalam bacaan. Nah, jadi bacaannya tadi udah Bapak terjemahkan. Nah, mudah-mudahan anak bisa menjawabnya. Lihat, untuk lebih mudah juga pertanyaan ini akan Bapak artikan. Lihat nomor 1, hal Ilyas khadim? Apakah Ilyas seorang pembantu laki-laki? Ini pertanyaan pertama. Ingat, sering Bapak sampaikan, hal pertanyaan apakah itu pertanyaan yang memastikan. Maka jawabannya adalah 2, iya atau tidak. Nah, kita contohkan bahasa Indonesia. Apakah Ilyas seorang pembantu laki-laki? Kalau jawabannya iya, berarti iya, Ilyas seorang pembantu laki-laki. Kalau jawabannya tidak, Ilyas seorang, bisa jadi siswa dan sebagainya. Jadi jawabannya 2. Dan tidak boleh menjawabnya cuma dengan iya atau na'am dengan la saja. Nah, jawabannya harus lengkap. Nomor 2, jadi semuanya pertanyaannya hal semua. Jadi jawabannya iya, tidak semua. Iya atau tidak. Nah, tetapi harus dijawab lengkap. Hal ghurfatul muzakarah ghurfatu Ilyas? Apakah ruang belajar ruangan Ilyas? Maksudnya apakah ruangan belajar itu ruangan belajar milik Ilyas? Nomor 2. 3. Halir rufuf nazifah? Apakah rak rapi atau teratur? Nomor 4. Hal kitabul fiqh minal kutubil madrasiyah? Apakah buku fikih bagian dari buku-buku sekolah atau buku-buku pelajaran? 5. Halil Qur'anul Karim minal kutubil madrasiyah? Apakah Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'an yang mulia bagian dari buku-buku pelajaran atau buku-buku sekolah? Nah, silakan anak-anak nanti kerjakan. Ada 10 soal. Bagian A itu tinggal memilih. Ada 3 kata, salah satu dari 3 kata dalam kurung. Bagian B menjawab pertanyaan iya atau tidak. Ya. Dan jawabannya bisa anak-anak cari di dalam qiraah yang sudah Bapak terjemahkan tadi. Nah, terima kasih. Silakan kerjakan tugasnya di rumah. Waktunya ada sekitar beberapa hari atau mungkin seminggu. Nah, silakan kerjakan dan kumpulkan tugasnya sesuai jadwal atau waktu yang sudah disampaikan oleh wali kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.